Hey gengs, kembali lagi bersama Emi Akira di sini. Dan seperti biasa akan hadir dengan rekomendasi anime seru, menyentuh dan pastinya sayang banget buat kamu lewatin. Di video kali ini, Emi nggak cuma mau kasih kalian judul, tapi juga mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang dalam dan emosional. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Kijin Gentosu, atau kalau dalam versi bahasa Inggrisnya disebut Sword of the Demon Hunter. Anime ini bukan sekedar tontonan aksi, tapi juga punya kisah yang penuh makna, tragedi, dan perjalanan panjang tentang luka dan pengampunan. Kijin Gentosu merupakan adaptasi dari sebuah novel Jepang dan dikerjakan oleh studio animasi yang bernama Yokohama Animation Laboratory. Mungkin namanya belum seterkenal studio-studio besar lainnya, tapi kualitas garapannya tidak bisa dianggap remeh. Dari sisi visual, tone warna, dan pacing cerita, anime ini memberi pengalaman yang mendalam. Apalagi kalau kamu menyukai suasana Jepang zaman dulu yang bercampur dengan unsur supranatural, kamu pasti akan terpikat. Kisahnya diawali dari dua anak yang mana ini mereka bersaudara ya, kakak beradik yang mencoba lari dari masa lalu kelam mereka. Dua tokoh utama kita adalah Jinta dan adiknya Suzune. Mereka tumbuh dalam rumah yang penuh kekerasan dan penderitaan. Bayangkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi sumber luka. Mereka pun memutuskan untuk kabur dan mencari kehidupan baru. Takdir membawa mereka ke sebuah desa bernama Kadono, tempat yang seolah memberi harapan akan hidup yang lebih baik. Di sini mereka diselamatkan oleh seorang pria bijak yang bernama Motoharu dan putrinya yang hangat bernama Shirayuki. Desa Kadono bukanlah desa biasa. Ia dijaga oleh seorang miko suci yang bernama Itsukihime, sosok spiritual yang sangat dihormati. Hanya segelintir orang yang bisa bertemu dengannya. Setelah Itsukihime wafat, posisi itu diwariskan kepada Shirayuki. Jinta yang mulai tumbuh dewasa merasa kagum dan terikat dengan Shirayuki. Ia pun memutuskan untuk menjadi penjaga desa, meneruskan tugas mulia Motoharu. Dengan penuh tekad ia melatih diri dan akhirnya dipercaya menjadi penjaga Kadono. Namun kehidupan tenang itu tidak bertahan lama. Suatu hari Jinta berpatroli di hutan. Ia bertemu dengan seekor iblis. Pertarungan pun terjadi sengit dan berbahaya. Di akhir pertempuran, sang iblis melontarkan ramalan tentang seorang penguasa kaum iblis yang ditakdirkan akan mengguncang dunia. Sebagai tanda, iblis itu menyatukan lengannya ke tubuh Jinta, mengubahnya menjadi makhluk setengah manusia, setengah iblis, dan abadi. Saat Jinta tersadar, desa Kadono telah berubah menjadi lautan api. Dengan kobaran api, Jinta menemukan kenyataan yang pahit. Adiknya sendiri yang bernama Suzune telah berubah menjadi iblis dari ramalan itu. Karena serangkaian kesalahpahaman dan kekacauan, Suzune membunuh Shirayuki, satu-satunya orang yang mereka anggap sebagai keluarga. Setelah itu, Suzune pun melarikan diri. Jinta yang hancur dan penuh kemarahan tidak bisa memaafkan adiknya. Namun di balik kemarahan itu ada keraguan dan luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Jinta pun memulai perjalanan panjang melintasi zaman, melawan iblis-iblis yang mengancam umat manusia. Ia menjadi pemburu iblis bukan karena dendam, tapi karena ia ingin menebus semua yang telah terjadi. Dalam kesendiriannya, ia terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa yang akan ia lakukan jika suatu hari nanti takdir mempertemukannya kembali dengan Suzune? Apakah ia akan menuntut balas atau mencoba memahami? Anime ini menawarkan eksplorasi batin yang dalam, tidak hanya soal pertarungan, tapi juga tentang makna keluarga, luka, dan pengampunan. Kijin Gentosu adalah anime yang patut kalian tonton jika kalian menyukai kisah yang gelap, emosional, dan penuh konflik batin. Ia menyajikan kisah manusia yang dilanda takdir besar namun tetap mencoba bertahan dengan segenap kemanusiaan yang tersisa.
Anime ini sudah mulai tayang sejak 31 Maret 2025 dan bisa kamu tonton di Station secara resmi ya. Dan itu dia gengs, rekomendasi anime kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di rekomendasi berikutnya bersama aku, Emi Akira. See you next time and bye bye. Bye bye bye.